Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama ceramah agama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Musli Singgang LC. Kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, pejabat pemerintah baik RT atau Bapak RW yang hadir pada malam hari ini. Wa akhussu bidzikri fadilatul mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari selaku Ketua Umum Musalla Al-Azhar, fadilatul mukarram Bapak Haji Abbas Basari selaku guru dan tokoh masyarakat. Ustaz duduk ada? Enggak ada. Fadilatul Mukarram Bapak RW ada? Ada. Mohon maaf, namanya Pak RW. Hah? Bapak yang terhormat Bapak Lalu Beni Herman, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada masyarakat. Amin amin Allah. Ketua panitia Saudara Hendra yang saya hormati, dan semua para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk penutupan sementara kegiatan taklim di Musalla Al-Azhar ini dalam rangka tarhib Ramadan, dalam rangka kita menghadapi kegiatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj yang diadakan oleh Musalla Al-Azhar pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kesemua ini menjadi penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin fokus seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi, agar saya menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu yang ada di sebelah kanan, ini kayaknya ibu-ibu muda ya, panitia. Ibu-ibu yang ada di luar, mohon maaf saya tidak bisa berhadapan. Saya ingin fokus malam ini, saya mau berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Siap Pak? Siap? Siap. Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbesar kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat Nabi itu terbesar adalah Al-Qur'an.
Al-Quran ini ada sampai saat ini, dan mukjizat itu diperingati setiap tahun yang dinamakan Nuzulul Quran. Yang kedua, mukjizat terbesar Nabi ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Isra Mi'raj ini adalah di antara mukjizat Nabi yang diperingati. Kenapa dua mukjizat ini diperingati, mukjizat yang lain tidak diperingati? Seperti Rasul membelah bulan. Bulan itu dibelah karena ada orang kafir datang kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, in kunta nabiyan fashukka dalikal qamar." Muhammad, kalau engkau benar-benar nabi, belah bulan itu. Apa kata Nabi? "In fa'altu tu'minun?" Kalau saya belah bulan itu, kamu akan beriman kepada saya? Na'am, iya. Fada'a rabbah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah. Maka turun ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sudah dekat hari kiamat dan bulan itu terbelah. Bukan hanya retak, akan tetapi misah. Namun dasar orang kafir tetap kafir. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dalam surah Al-Qamar, kalau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bulan terbelah, mereka berkata, itu cuman sihirnya Muhammad. Tapi itu tidak diperingati, Pak. Keluar air dari jari-jari Rasulullah SAW, tidak diperingati. Pohon dipanggil oleh Nabi, datang pohon itu. Pohon. Ada orang Badawi, orang Arab kampung, datang kepada Nabi. Muhammad, kalau kamu benar-benar Nabi, panggil itu pohon. Kalau datang saya beriman. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Badawi ini, "Qul litilka syajarah Muhammad yad'uh." Katakan pada pohon itu, Muhammad memanggil engkau. Maka bergeraklah pohon itu, Pak, terhunus dengan oyot-oyotnya. Apa oyot-oyot itu? Akar-akarnya terbakar, datang kepada Rasulullah dan memberikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka ayyuhan nabi." Baru itu A'rabi sujud kepada Nabi, cium kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak boleh manusia sujud kepada manusia. "Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul almar'ata an tasjuda li zawjiha." Pak, kalau boleh manusia itu sujud kepada manusia, niscaya akan saya perintah istri-istri itu sujud kepada suami. Sampean pernah sujud istri sampean ke sampean? Paling sampean yang sujud ya model-model sujud semua ini. Bu, ibu, iya, sampai disuruh sujud saking besarnya haknya suami kepada istri. Nah, semuanya itu tidak diperingati. Yang diperingati adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, karena di dalam peristiwa ini banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah, banyak sekali ibrah yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau cerita secara utuh. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada kejadian bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyedihkan. Rasul, Pak, ketika belum diangkat menjadi nabi, hidupnya tenang, tentram, karena tidak pernah diusik oleh orang-orang kafir Mekah. Dan bahkan Muhammad ini dipuja-puja
Muhammad al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Semua apa yang dikatakan Nabi Muhammad mereka percaya. Dan semua orang yang dagang ingin titip dagangan kepada Nabi Muhammad karena memang terpercaya Nabi Muhammad mempunyai julukan Al-Amin. Tapi setelah diangkat menjadi nabi, Rasul berdakwah di Mekkah yang tadinya mereka sudah dari nenek moyangnya menyembah berhala, diajak oleh Nabi tidak menyembah berhala, diajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi baru mendapatkan tantangan. Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan dukun, Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan pembohong. Bukan hanya dikatakan seperti itu, akan tetapi juga fisik. Dilempari kotoran. Bahkan Nabi pernah dicekek ketika sholat di Ka'bah. Hampir mati Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ketemu Abu Bakar pada waktu itu. Nah, namun mereka ini menekan Rasul, mengancam Rasul. Masih ada pamannya, masih segan dengan yang namanya Abu Thalib. Lalu Abu Thalib yang melindungi Nabi ini meninggal dunia, Pak. Paman yang paling melindungi, yang menyayangi Nabi, sayangnya kepada Nabi lebih dari anak-anaknya, meninggal dunia. Lebih sedih lagi Nabi dengan meninggalnya Abu Thalib ini, karena Abu Thalib tidak sempat membaca dua kalimat syahadat, tidak beriman kepada Nabi. Lalu apa? Rasul itu sedih sampai mau meninggal dunia itu dipaksa oleh Nabi, dipaksa agar bersyahadat. Namun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib, meninggal istri tercintanya. Adalah siapa, Pak? Khadijah. Khadijah ini nikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Janda 2 kali. Janda sudah nikah 2 kali Khadijah, dan janda kaya. Janda kaya. Sepertiga kekayaan Mekah milik Khadijah. Singkat cerita biar tidak panjang-panjang, nikahlah dengan Khadijah. Dalam pernikahan dengan Khadijah hidup dengan Khadijah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah ini meninggal umur 65, berarti hidup dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Sebelum menjadi nabi, tapi setelah menjadi nabi, Rasul banyak menghadapi tantangan. Dan tantangan itu yang memberikan kekuatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Khadijah ini satu-satunya istrinya, istri Nabi. Satu keutamaan Khadijah. Khadijah lahir putra putri Rasul dari Khadijah. Lainnya cuman Mariatul Qibti aja, Pak, yang punya anak Ibrahim. Lahir Qasim, lahir Abdullah, lahir Ruqayyah, Ummi Kulsum, terus Zainab, lahir Fatimah. Yang kedua, Khadijah itu yang mendampingi Rasul dalam keadaan suka dan duka. Yang ketiga, semua kekayaan Khadijah
dipersembahkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai habis hartanya Khadijah. Yang tadi paling terpandang adalah Khadijah di Mekah itu. Namun setelah hidup dengan Rasul, semuanya hartanya dipersembahkan untuk perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari dakwah. Khadijah menyambut di pintu sambil menggendong Fatimah, anaknya, putrinya. Fatimah nyusu, sudah tidak keluar air susu karena sudah tidak ada makanan di rumah Khadijah. Yang keluar darah. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, letakkan Fatimah. Diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di tempat tidurnya biasa. Melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan letih, oleh Fatimah dibelai, Pak. Rasul ini dibelai. Sampean pernah dibelai oleh ibu? Pernah dibelai namanya. Dibelai oleh Khadijah. Saking sayangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dibelai lalu menetes air mata karena tidak tega melihat kondisi suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu dicaci oleh kafir Mekah. Menetes air mata Khadijah di pipi, jatuh ke pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu terperanjat bangun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau nangis wahai Khadijah? Kata Rasul, apakah engkau menyesal nikah dengan suamimu Muhammad ini? Dulu engkau seorang bangsawan yang paling dimuliakan. Sekarang engkau gara-gara nikah dengan aku engkau dihinakan. Dulu engkau kaya raya, orang semua mendekatimu. Sekarang orang semuanya menjauhimu karena kau miskin. Habis semua hartamu sehingga yang dimakan pun gak ada. Apakah engkau menyesal? Lalu apa kata Khadijah? Tidak ya Rasul, suamiku. Hartaku aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Kemuliaanku aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Semuanya itu aku persembahkan untuk engkau. Kalaulah nanti aku mati dikubur berkalang tanah dan engkau mau berdakwah, mau menyeberangi lautan tidak mempunyai rakit, tidak ada tumpangannya, galilah pusaraku, ambillah tulang belulangku untuk rakit engkau melanjutkan dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Segitu cintanya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendukungannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Bagaimana hati Rasul sallallahu alaihi wasallam remuk. Ngerti remuk sampai? Terus berbulan-bulan tambah terasa ketika ditinggal oleh Khadijah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang di sini ada yang ditinggal istri. Ada bapak-bapak di sini? Hah? Ada. Karena kalau seorang suami ditinggal istri, meninggal duluan istri, itu dikatakan kiamat kecil. Karena biasanya kalau kita pulang dari pekerjaan ada yang menyambut, pagi-pagi ada yang menyiapkan kopi, ketika kita susah ada yang menghibur, itu tidak ada sudah. Makanya kata Bang Roma, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadiranmu sungguh berharga. Iya, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Itu yang dirasakan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar? Kayak gitu. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Bisa ditangguhkan kalau sudah umur? Tak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon tabahkanlah. Habis sampean kayaknya baru meninggal. Setelah 3 bulan setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dakwahnya. Apa yang dipesan istrinya, lanjutkan dakwah. Walaupun aku sudah tidak ada, kata Khadijah, berangkatlah ke Taif. Di Taif diharapkan di sana Rasul disambut, karena masih ada saudara dari pihak ibu di sana di Taif. Ternyata sampai di Taif Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih jahat penduduk Taif, lebih parah dari penduduk Mekah. Bagaimana sikapnya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul datang disambut dengan batu, bukan disambut dengan rebana. Rasul dikejar-kejar, dilempari batu, sampai berlumuran darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lari Rasul menyelinap di balik tembok, nyender ke pohon, Rasul berlumuran darah. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin. Berlumuran darah. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu tentang kelemahanku dan ketidakmampuanku. Wa hawani 'alan nas, sekarang aku hina di hadapan manusia. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang tertindas. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah, mustad'afin. Terhina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Malakul Jibal. Pak, Malakul Jibal itu malaikat penjaga gunung. Menawarkan jasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, tunjuk gunung mana yang akan aku cabut, akan aku timpakan kepada penduduk Taif yang kurang ajar itu. Kalau kira-kira kalau sampean gimana, Pak? Sampean disakiti sama orang, dicambuk, dilempari batu sampai berlumuran darah, ada orang bilang sekarang, saya habisin itu. Bilang, habisin semua sampai ke anak cucunya, 7 turunan kalau perlu. Itu kalau kita. Rasul tidak, masih berdoa, mudah-mudahan akan lahir dari keturunan mereka nanti orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Heran malaikat juga. Malaikat heran, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pulanglah balik ke Mekah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duka. Mau kemana ini? Singkat cerita, pulang sampai di Mekah. Sampai di Mekah Khadijah sudah tidak ada. Biasanya disambut dengan lembut oleh Khadijah kedatangannya. Akhirnya tidur tidak di mana Rasul? Tidur di Baiti Ummi Hani. Tidur di samping Ka'bah di rumah Ummi Hani. Tidurnya bertiga Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Ja'far, bersama Hamzah, bersama Muhammad. Muhammad paling tengah. Nah, saat itu datang malaikat Jibril dengan membawa buraq. Turunnya dari atap, Pak. Enggak pakai pintu. Turun, dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibelah dulu. Dioperasi dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan, disiapkan fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena akan memperjalankan 3 dimensi perjalanan. Rihlah al-ardiyah, perjalanan bumi, perjalanan manusia. Rihlah as-samawiyah, perjalanan langit, alam malaikat. Ketiga ini yang paling berat, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun
perjalanan lahud. Lahud ini alam ketuhanan. Lanjut Pak. Lanjut. Ini saya mau cerita secara utuh, saya tidak melebar kemana-mana. Ya. Setelah dioperasi Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkatlah dari subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan bumi. Jaraknya Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram kurang lebih 1400 kilo. Kalau naik pesawat sekarang sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Kalau naik unta 2 bulan, 3 bulan. Kalau berjalan nggak tahu berapa. Kalau merangkak, sampean suka ngerangkak kan? Biar nggak tegang-tegang sampean. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Rasul sallallahu alaihi wasallam itunya diikat buruknya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat beserta semua roh para anbiya. Jumlahnya para nabi itu 124.000 menjadi makmum semua. Begitu juga penduduk langit turun juga ikut jadi makmum. Yang mempersilahkan adalah Abul Anbiya, malaikat. Abul Anbiya siapa? Nabi Ibrahim, silahkan. Malaikat Jibril juga mempersilahkan Nabi menjadi imam. Ini kualitas Nabi besar Muhammad, menunjukkan khatamul anbiya wal mursalin. Mungkin Bapak bertanya, ini sholatnya Nabi kan belum diwajibkan sholat. Ya, sholat masih mau diperintah. Kok sudah sholat? Bagaimana sholatnya? Sholatnya pada waktu itu adalah sholatnya Nabiullah Ibrahim Abul Anbiya. Clear ya? Paham ya? Paham. Sudah sholat dengan semua para nabi, diikuti juga para malaikat. Sekarang perjalanan yang kedua, ar-rihlah as-samawiyah, perjalanan langit, alam malakut, alam malaikat. Nah, berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang pertama. Lalu ternyata langit itu ada pintunya, Pak. Ketok pintu. Malaikat Jibril kata khazinus sama, penjaga langit itu juga penjaga pintu langit. Man fil bab, siapa? Jibril. Coba, Pak. Jibril ini rajanya malaikat, tapi ketika prosedur langit tetap enggak mentang-mentang, Pak. Makanya ajaran Isra Mi'raj ini siapapun enggak boleh mentang-mentang. Malaikat Jibril enggak mentang-mentang. Masih pamit. Man fil bab Jibril, wa man wara'aka Muhammad. Dipersilahkan berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Berjumpa. Assalamualaikum ya ibnu salih. Wassalamu alayka ya nabiyus salih, kata malaikat, kata Nabiullah Adam. Nabiullah Adam di situ bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke kanan umat cucunya, anak cucu Nabiullah Adam yang ada di surga. Diperlihatkan surga oleh Allah. Tertawa Nabiullah Adam. Ketika melihat ke sebelah kiri, anak cucunya sedang disiksa di neraka. Nangis Nabiullah Adam alaihissalam. Singkatnya naik ke langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa. Langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, sedang bersender di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah yang ada di langit, yang tawaf para malaikat penduduk langit. Dan ke Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak kembali lagi.
70.000 malaikat gak balik lagi. Berarti banyakan mana penduduk bumi sama penduduk langit? Bu, saya kalau nggak berhadapan dengan ibu itu sekarang bergairah rasanya. Bu, banyakan mana penduduk langit sama penduduk bumi? Banyakan mana? Banyakan langit, banyakan malaikat. Makanya Lailatul Qadar ini, bumi ini penuh dengan malaikat pada malam Lailatul Qadar itu. Berarti banyakan penduduk langit. Setiap hari 70.000 gak balik lagi. Itu tuh penduduk langit. Sudah berjumpa dengan Nabi Ibrahim, melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu apa? Sidratil Muntaha, sidrah itu nama pohon, Pak. Coba, pohon sidir kan? Sidir, bidara. Sidratil Muntaha, ujungnya sudah. Ujungnya alam malakut, alamnya malaikat di ujungnya. Sampai disitulah setiap daunnya kayak kuping gajah. Diterangkan di situ kitab Isra wal Mi'raj. Satu daun menutupi bumi ini. Dan ditulis di daun itu maqadir. Pak, disitulah malaikat Jibril menunjukkan bentuk aslinya. Gimana dengan kisah Isra Mi'raj ini gimana? Lanjut ya? Hah? Lanjut. Ini kayaknya ada apa ini? Malaikat Jibril menunjukkan bentuk aslinya. Ada apa? Ada apa? Hah? Malik. Lanjut. Saya mau cerita utuh. Menunjukkan bentuk aslinya. Seperti apa bentuk aslinya malaikat Jibril? Malaikat Jibril ini di Sidratil Muntaha menunjukkan bentuk aslinya punya 60 sayap. Setiap sayapnya malaikat Jibril ini bainal masyriq wal maghrib. Ufuk timur, ufuk barat. Itu satu. Bagaimana kalau 60? Seperti itu malaikat Jibril. Namun sampai di Sidratil Muntaha ini malaikat Jibril stuck. Berhenti. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, anta wa rabbuk. Di sini adalah alammu dan alam Tuhanmu. Wa ana la ata'adda. Saya tidak bisa melampaui batas ini. In taqaddamtu ihtaraktu. Kalau saya maju satu langkah saja saya terbakar. Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kelasnya. Bisa menginjak yang alam yang tidak pernah diinjak oleh malaikat manapun. Tidak diinjak oleh nabi siapapun. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Atarokal khalil Jibril, atarokal khalila khalilahu?" Jibril, lah tadi kan kita bareng dari bumi. Kenapa saya sampai di sini mau ditinggalin? Kata malaikat Jibril, itu bukan alam saya. Coba ini kelasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat, lalu Rasul terus melanjutkan perjalanannya sampai sebuah cahaya, sampai ke Rafraf. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar soriful aqlam, catatan-catatan qadar, takdir. Terus suara itu sampai ke Rafraf. Dari Rafraf itu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ufuqil a'la. Lihat surah An-Najm. Wa huwa fil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha.
Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di puncak yang tinggi, adalah di arsy Allah Subhanahu wa taala. Summa dana fatadalla, kemudian dekat dan mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakana qaba qausaini aw adna. Dekatnya seperti apa dengan Allah? Seperti dua bujur panah. Ujungnya, kalau yang panahnya itu apa Pak namanya? Busur ya. Kalau ininya, selepretannya apa namanya? Hah? Yang busur yang mana? Selepretannya itu busur. Makanya dekatnya antara dua ujung busur dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya, memberikan perintahnya secara langsung, yaitu perintah salat. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Nabi itu perjumpaannya dengan Allah, Nabi melihat dengan mata kepala? Pak, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melihat. Hadis dari Aisyah, bermacam kaul ulama mengatakan bahwa Rasul tidak melihat dengan mata kepalanya. Wa huwa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk surga tidak bisa dilihat dengan mata. Wa huwa yudrikul absar, Allah melihat. Wa huwal latiful khabir. Sudah sampai ke arsy. Lalu menghabiskan berapa waktunya? Apakah kan dikatakan di sini lailan, sebagian kecil daripada malam, bisa 3 jam, bisa 2 jam, bisa 1 jam. Namun para jamaah sekalian, di dalam kitab Tiba dikatakan wa arudtuhu minal arsy qabla ayyabrudal farsh. Nabi sudah balik dari arsy-nya Allah qabla ayyabrudal farsh, sebelum tempat tidurnya Nabi itu angetnya belum hilang di rumahnya Ummi Hani. Artinya apa? Sebentar sekali perjalanan sampai ke arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Pak, kok bisa? Ini maunya Nabi atau maunya Allah? Kalau sudah maunya Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah enggak pakai hukum sebab akibat. Manusia pakai hukum sebab akibat. Kenapa ada Pak MC? Kenapa ada Pak MC? Karena ada bapak dan ibunya. Itu hukum sebab akibat. Bapak dan ibu kerjasama yang baik sampai keringetan. Akhirnya jadi itu manusia, ini Allah. Jadi menerima perintah langsung sudah balik lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi baliknya enggak langsung ke Mekah, Pak. Masih ke Sidratil Muntaha, balik lagi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok enggak langsung dari Mekah saja langsung ke Sidratil Muntaha, ke Raf-Raf sampai ke Arsy, kok masih mampir? Karena kalau langsung nanti ketika orang nanya, karena Rasul enggak menceritakan Isra Mi'raj paginya, hanya menceritakan Isra. Ketika ditanya Rasul, "Oh, kamu katanya ke Masjidil Aqsa. Bentuknya seperti apa? Jendelanya berapa? Pintunya berapa?" Dijelaskan secara detail oleh Rasulullah. Ketika pulang dari Masjidil Aqsa, Rasul melihat berapa kafilah orang dagang naik unta. Dijelaskan, naik ini, orangnya segini, untanya segini, dagangannya ini, nanti sampai Mekah sekitar jam sekian, pas semuanya. Itu adalah merupakan bukti bahwa benar-benar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan Isra dan Mi'raj. Ini Pak,
kisah Isra Mi'raj secara utuh. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Ibu, itu kisahnya Isra dan Mi'raj. Kalau diceritakan nanti hikmahnya, setiap peristiwa yang dialami oleh Rasul itu terselip hikmah di situ. Sudah, sekarang Rasul itu linuriyahu min ayatina. Allah tujuannya untuk memanggil Rasul secara langsung, diantaranya adalah untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu, diperlihatkan ada orang makan daging busuk padahal sebelahnya ada daging seger enak, tapi dia makan daging busuk. Ditanya oleh Rasul, man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah gambaran orang yang punya istri yang sah tapi dia suka selingkuh. Hati-hati. Berangkat lagi, ada orang kepalanya dibentur-benturin sampai pecah, dipukul-pukul sendiri sampai pecah kepalanya. Udah pecah, rapat lagi, dipecahin lagi, pecah, rapat lagi. Tanya, siapa itu Jibril? Itu gambaran orang yang suka ninggalin sholat dan males-malesan kalau sholat. Digambarkan semuanya. Lalu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedang mikul beban. Mikul 50 gak kuat, minta tambah 20 kilo. 100 kilo, 100 kilo gak kuat, tambah megek, minta 200 kilo. 200 kilo gak kuat, minta 400 kilo. Ini orang bingung Rasul. Itu siapa Jibril? Itu gambaran dari umatmu nanti. Sudah diberikan amanah, tidak mampu mengemban amanah itu, akan tapi minta terus. Mohon maaf, ada Pak RT. Ada Pak RT. Mana? Sampean RT. Sudah RT gak beres, RT gagal, minta jadi RW. Ini gambarannya, digambarkan pada peristiwa Isra Mi'raj ini. RW gak beres, minta jadi lurah. Tambah gak beres, minta jadi camat. Camat 1 periode gagal, minta 2 periode. Tambah gagal 2 periode, masih minta perpanjang 3 periode. Itu digambarkan sudah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi jangan heran Pak sekarang kalau ada seperti itu. Sudah sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj sudah ada. Ya Allah, ya Rabbi. Musim sekarang itu ya. Apalagi sekarang saya melihat RW, RT, RW itu sudah direbut sekarang. Sudah mulai main serangan fajar. Ya. Oh iya. Sekarang itu sudah ada digambarkan pada masa Rasulullah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Sudah, yang terakhir oleh-olehnya sholat. Sholat itu tiang akhirat Pak. Dalam kehidupan ini ada tiang akhirat, ada tiang dunia. Ya, tiang akhirat itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Sepertama yang nanti yang akan dihisab, akan yang diperhitungkan manusia itu sholat. Kalau sholatnya bagus, bagus semua. Kalau sholatnya tidak becus semua. Ukuran sholat. Orang kalau sudah sholatnya benar, semua amalnya pasti benar. Seperti apa nanti belajar guru fikih di sini. Itu karena tiang akhirat. Bu, tiang dunia yang kedua, tiang dunia. Tiang dunia ini apa? Tiang dunia itu wanita. Lemes-lemes begitu tiang dunia. Lemes-lemes begitu yang bikin lemes sampean. Bener? Hah?
An-nisa'u imadul bilad. Kalau tadi as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, tiang akhirat. Sekarang yang kedua, an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Bapak kalau berpikir, kok wanita tiang negara? Kok bukan bapak-bapak? Apa sih keistimewaan wanita kok sampai jadi tiang negara? Pak, nggak terbayang oleh sampean. Pertama, kenapa wanita ini menjadi tiang negara? Karena pencetak generasi handal, pencetak generasi Qur'ani, pencetak generasi yang soleh itu adalah wanita, bukan bapak-bapak. Al-mar'atu al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahan yang pertama. Pak, perhatikan. Keluarga itu tergantung istri mendidik anak. Kalau istri solihah, yakin pasti anaknya soleh. Tapi belum tentu kalau bapak-bapak soleh, anaknya soleh. Sekarang bapak-bapak kalau ditinggal mati oleh istrinya, kira-kira sampean lebih pandai ngurusin anaknya orang atau ngurusin anaknya sendiri? Anaknya sendiri belangsak kadang-kadang. Anaknya orang, iya. Itu laki-laki. Tapi kalau wanita yang solihah, coba Nabi Ibrahim, bapaknya tukang bikin berhala, istrinya Umailah, wanita solihah, lahir seorang nabi, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bapaknya Fir'aun, Pak, bapaknya Fir'aun, bapak angkatnya, ibu angkatnya Asyah. Didik Musa, dididik oleh Asyah, orang yang solihah, wanita solihah, menjadi seorang nabi yang menghancurkan kerajaan Fir'aun. Tapi kalau sudah ibunya, wanitanya tidak solihah, seperti walaupun bapaknya kiai, walaupun bapaknya ustadz, bahkan bukan hanya nabi, bukan ustadz, bapaknya nabi. Nabi bukan sembarang nabi. Nabi Nuh, lahir seorang anak namanya Kan'an, kafir. Jadi wanita ini wanita solihah, tiang negara. Makanya ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Dunia ini kenikmatan, dunia ini kekayaan. Kekayaan itu tidak ada yang menandingi keindahan itu daripada wanita solihah. Sampean punya mobil Alphard keluaran terakhir, punya Lexus keluaran terakhir, BMW keluaran terakhir, sampean bisa kelonan dengan mobilnya enggak? Enggak. Itu dunia harta. Punya rumah yang 5 tingkat dibangun 10 miliar, tangganya enggak pakai undak-undak begitu, pakai lift. Tapi kalau di dalam rumah itu dengan istrinya ribut melulu, apa tenang di dalam rumah itu? Tidur adu pantat terus. Karena enggak punya istri soleh, semuanya enggak bisa dinikmati. Tapi kalau sudah wanita solihah, biar rumah sempit, kontrakan 1 kotak, jangan kira senyuman itu tidak ada di kontrakan yang 1 kotak sepetak seperti itu. Belum tentu yang di gedung mewah itu ada canda dan tawa di sana. Karena kalau bukan istri, tidak mempunyai istri solihah,
Makanya wanita ini adalah tiang dunia. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri leha. Ya Allah, istri kalau sudah leha Pak, sampean hidup tentram, hidup enak. Makanya mudah-mudahan kita semuanya punya istri solehah. Saya kira ini yang saya sampaikan para jamaah sekalian. Saya mohon maaf agak panjang ya. Saya karena menyampaikan kisah Isra Mi'raj secara utuh. Itulah peristiwa Isra Mi'raj, mukjizat kedua daripada mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya mempercayai Isra Mi'raj yang kelihatannya tidak masuk akal? Kalau tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, kafir. Kafir. Karena itu Al-Quran. Kita tidak mempercayai sepotong ayat dari Al-Quran, kafir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu sudah kita beriman saja, kedepankan iman untuk memahami Isra dan Mi'raj. Inilah yang saya sampaikan para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan sehat badan sehingga kita bisa berjumpa nanti dengan bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.